minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa mengikuti mata kuliah materi Quran di SMA dan MA. Sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya sampai kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Cecep Anwar MAG dan Bapak Farhan Mubarak SPDI MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi, dan juga untuk teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkaji Quran Surat Al-An'am ayat 70 yang membahas tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Yang pertama, saya akan membacakan teks dan terjemahannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan hukum tajwidnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzulnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan isi kandungannya. Yang pertama, saya akan membacakan teks dan terjemahan Quran Surat Al-An'am ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzab alimun bima kanu yakfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat Al-An'am ayat 70. Yang pertama, ladzi. Itu adalah alif lam syamsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah lam, dibaca idgham masuk ke huruf lam. Kemudian yang kedua, ladzina. Itu adalah mad asli atau mad tabi'i, karena huruf dzal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga, ta'khudhu. Itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Dan yang keempat, dina. Itu adalah mad asli atau mad tabi'i,
Yang kelima adalah dinahum la'i. Itu adalah idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya jelas. Kemudian yang keenam, la'ibau. Itu adalah idgham bigunah karena huruf wawu berharokat fathah. Tanwin bertemu dengan huruf wawu bertasjid. Dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Kemudian yang ketujuh ada walah waw. Itu adalah idgham bigunah karena huruf wawu berharokat fathah. Tanwin bertemu huruf wawu bertasjid. Dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Kemudian haya, di situ adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian selanjutnya du, itu adalah alif lam samsyah. Kemudian dun, itu adalah idhar. Dunya, itu adalah ya-nya itu mad asli. Kemudian selanjutnya bihi, itu adalah mad silah tawilah karena huruf ha bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya panjang 5 harokat. Kemudian tubsala, itu adalah ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Kemudian selanjutnya tubsala, itu adalah qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Kemudian selanjutnya nafsum bima, itu adalah iklab karena huruf sin berharokat domah, tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan tanwin berubah menjadi mim dan berdengung serta ditahan selama 3 harokat. Kemudian selanjutnya bima, itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian laisa, itu adalah mad lin dan karena huruf ya sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian selanjutnya laha, itu adalah mad asli. Kemudian mildu, itu adalah ikhfa. Du, itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Allah, itu adalah tarkik karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah nun. Cara membacanya tipis. Kemudian selanjutnya waliyyu, itu adalah idgham bigunah. La, itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Syafi, itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian syafi' wa syafi'u, itu adalah idgham bigunah. Wa yang ta'dil, itu adalah ikhfa. Kemudian adli, itu adalah idgham bila gunah karena huruf lam berharokat kasrah, tanwin bertemu huruf lam bertanda tasjid. Dibaca lebur tanpa dengung, bunyi tanwin hilang. Kemudian la, mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian selanjutnya minha adalah idhar sebab huruf nun sukun bertemu dengan huruf ha. Dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Kemudian ha, itu adalah mad asli. Kemudian ulaika, itu adalah mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Kemudian ladzi, itu adalah alif lam samsyah. Kemudian alladzina, itu adalah mad asli. Ubsi, itu adalah qalqalah sugro. Kemudian ubsilu, itu adalah mad asli. Kasabu, itu adalah mad asli. Lahum adalah idhar safawi. Syaro adalah mad asli. Ba adalah idgham bigunah.
Minha itu adalah idhar, sebab huruf nun sukun bertemu huruf ha. Kemudian hami itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian hamiu itu adalah idgham biguna. A'adha itu adalah mad asli. Bun idhar, sebab huruf ba berharokat domah, tanwin bertemu huruf hamzah. Dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Ali itu adalah mad asli. Alimum bima, alimum itu adalah iklab karena huruf mim berharokat domah, tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya dengan tanwin berubah menjadi mim dan berdengung, serta ditahan selama 3 harokat. Kemudian bima itu adalah mad asli. Ka mad asli atau mad tabi'i. Nu mad asli. Yakfuruna itu adalah mad aridli sukun. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harokat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-An'am ayat 70. Dalam ayat ini, Allah menghibur Nabi Muhammad dengan menyatakan bahwa orang-orang musyrikin yang mendustakan Nabi pada hakikatnya sama dengan mendustakan Allah sendiri. Karena Nabi diutus untuk menyebarkan dan menyampaikan ayat-ayat Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami bukan tidak mempercayaimu, akan tetapi kami tidak percaya dengan apa yang kamu bawa." Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa orang-orang seperti itu tidak perlu disesali, karena hanya orang-orang yang zalim yang menentang ayat-ayat Allah. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 70. Manusia sebagai individu tentunya tidak terlepas dari lingkungan sekitar atau masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentu interaksi dengan sesama tidak dapat dihindarkan. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kewajiban kita yaitu saling mengingatkan dan mengajak kepada kebenaran. Tetapi sikap masyarakat terhadap ajakan kita itu beragam. Ada yang menerimanya, dan ada pun yang menolaknya. Dalam Quran surat Al-An'am ini, Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak terlalu memperhatikan tingkah pola orang-orang yang menyakiti hati. Sebab jika sikap mereka itu terlalu diperhatikan, akhirnya justru menjadi beban pikiran bagi orang-orang Islam, khususnya para da'i. Mereka seharusnya dibiarkan saja dalam kemusyrikan dan serahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Namun dalam kalimat selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan para da'i untuk memperingatkan orang-orang dengan ajaran-ajaran dari Al-Quran agar mereka dapat menjaga diri dan tidak terjerumus ke dalam api neraka karena perbuatan mereka sendiri. Di dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa yang dapat membantu seseorang di akhirat kelak hanyalah amal perbuatan mereka sendiri. Harta kekayaan, istri, anak, keluarga, jabatan, dan sebagainya yang mereka punya di dunia tidak akan dapat membantu mereka dari siksaan api neraka dan tidak akan bisa menolong mereka dari siksaan tersebut. Mereka yang di dunia menganggap ringan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Rasul karena terbuai oleh urusan dunia dan kehidupan dunia akan mendapat balasan yang sangat pedih, yaitu berupa minuman air yang mendidih dan azab yang menyakitkan di akhirat kelak. Dalam kajian Quran surat Al-An'am ayat 70 ini, Allah melarang Rasulullah SAW agar tidak mengajak duduk diskusi dengan orang yang mengejek, mengolok-olok, atau melecehkan ayat-ayat Allah, apalagi menyangkut persoalan akidah. Maka harus bersikap tegas dengan mereka.
Al-Quran memberikan tuntunan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam agar dalam berdiskusi atau berdialog lebih cermat dalam memilih mitra dialog atau lawan bicara. Jika pembicaraan mengarah pada tindakan cemooh atau mengejek ajaran Islam, maka sebaiknya menghindarkan diri. Apalagi kalau kekuatan umat Islam saat itu sedang tidak menguntungkan atau lemah. Tugas Rasulullah dan umat Islam adalah tidak putus-putusnya mendakwahkan ajaran Islam kepada siapapun dan dimanapun dengan cara yang santun dan tegas. Tugas ini merupakan bagian dari mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik. Dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Kajian Quran Surat Al-An'am ayat 70. Semoga apa yang didapatkan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan tidak berkenan. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.